bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak In. Bagaimana kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah kabar baik, Pak Indra. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Jadi mulai proses pembelajaran dalam 1 bulan ini, apakah baik atau ada kendala gimana Pak? Oh, alhamdulillah sejauh ini Pak Indra masih bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hanya saja memang kalau di kegiatan rukol itu mungkin terkendala waktu, tetapi saya sudah minta izin, kemudian minta pendapat dari Pak Fasil bagaimana biar saya memang tidak terkendala akan masalah saya itu, dan ini sekarang sudah saya selesaikan, Pak Indra. Alhamdulillah Pak ya. Jadi apa capaian yang Bapak peroleh dalam sebulan terakhir ini Pak? Alhamdulillah Pak Indra, kalau di dalam proses pembelajaran tentu ini kan materinya sekarang di dalam proses pembelajaran tentu sudah mulai menerapkan tentang PSE, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya pikir yang paling yang paling fokus saya itu memang di situ Pak Indra. Selama ini saya belum melihat mempraktekkan hal itu, sekarang memang sudah mengarah ke situ gitu Pak ya. Kalau tentang Coaching super, itu baru kita laksanakan juga Pak Indra ya. Jadi alhamdulillah saya sudah coaching dengan supervisi juga sudah saya laksanakan, kemudian proses coaching juga dengan teman sejabat, rekan sejawat juga sudah, dan alhamdulillah itu memotivasi diri saya pribadi, kemudian memotivasi rekan sejawat juga untuk menjadi lebih baik tentunya Pak Indra. Alhamdulillah Pak ya. Berarti Bapak sudah bisa berbagi praktik baik dengan guru-guru. Iya, alhamdulillah sudah Pak ya. Baiklah Pak, kita masuk ke percakapan praobservasi kelas Pak ya. Kan Bapak ini mau mengajar di dalam kelas ya. Ya, Pak ya. Apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Baik Pak Indra, jadi untuk pembelajaran kali ini materi saya penanganan limbah cair ternak ruminansia Pak In. Jadi adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama tentu saya harapkan nantinya setelah pembelajaran siswa-siswa ini mampu menentukan dampak limbah cair ternak ruminansia itu sendiri terhadap lingkungan. Itu yang pertama, jadi mereka mampu menentukan dampaknya. Kemudian yang kedua, siswa saya ini nantinya saya harapkan mampu menganalisis karakteristik limbah cair itu seperti apa. Jadi apa saja sebenarnya yang termasuk pada limbah cair. Yang tersebut limbah cair itu apa saja. Kemudian yang ketiga, saya harapkan juga siswa saya ini nantinya mampu menganalisis, kemudian mengevaluasi penanganannya Pak In. Jadi bagaimana penanganan limbah cair. Kemudian yang terakhir, saya harapkan anak-anak saya ini nanti setelah pembelajaran bisa merancang suatu proyek bagaimana cara penanganan limbah cair itu sendiri Pak In. Jadi itu yang saya harapkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Berarti limbah cair dari ternak itu Pak? Iya, dari ternak ruminansia itu sendiri. Untuk selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak? Area pengembangan yang hendak dicapai dari kegiatan pembelajaran ini, saya sih sebenarnya fokusnya nanti ke peningkatan keterampilan dari siswa. Jadi fokusnya ke ranah keterampilan Pak In. Jadi kenapa? Karena nanti saya harapkan memang anak-anak saya ini bisa keterampilan menganalisis, kemudian keterampilan mengevaluasi limbah cair ternak ruminansia dan dampaknya. Kemudian juga tentu tidak menyampingkan ranah kognitif dan sikap tentunya Pak In. Di awal mungkin kalau pengetahuan kognitif saya akan membuat semacam pretest. Kalau di akhir pembelajaran mungkin saya akan membuat semacam post-test juga. Kemudian kalau ranah keterampilan mungkin selama diskusi saya akan mengobservasi Pak Indra bagaimana keaktifan mereka, bagaimana kegiatan diskusi seperti itu jadi Pak Indra. Jadi tetapi yang paling utama adalah ranah keterampilannya Pak Indra. Terusnya untuk strategi yang dipersiapkan, apakah masih fokus terhadap pembelajaran berdiferensiasi dan KSI? Iya, benar Pak Indra. Jadi kalau strategi pembelajaran yang akan saya buat masih fokus pada pembelajaran berdiferensiasi. Kalau berdiferensiasi ini, saya akan berusaha Pak Indra
semuanya, jadi baik diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten maupun produk, itu insya Allah akan saya sentuh, saya usahakan saya sentuh. Kemudian untuk OPSE, KSE itu juga akan berusaha menerapkan KSE di dalam proses pembelajaran, baik tentang kesadaran diri Pak In, nah, kemudian juga kesadaran sosial, bagaimana nantinya Ananda berdiskusi, kemudian berkomunikasi dengan teman-temannya, kemudian juga bagaimana mereka mengambil kesimpulan yang bertanggung jawab dari kegiatan diskusi mereka. Saya pikir seperti itu Pak Indra. Baiklah Pak Rip, jadi saya menilai itu sudah bagus rancangannya Pak ya, dan mungkin langsung saja kita praktekkan untuk pembelajaran secara luring Pak ya. Oke, baik Pak Indra, terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, berarti Ananda semuanya dalam kondisi sehat? Sehat. Baik, Alhamdulillah Ananda, berarti kita sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Tetapi sebelumnya kita awali dengan berdoa yang dalam hal ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Yahya dipimpin berdoanya. Oke, terima kasih Ananda Yahya. Harapan Bapak tentunya dengan berdoa tadi menambah keberkahan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik Ananda, bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia. Bahagia semuanya? Senang? Senang. Oke, kalau sudah bahagia, sudah senang, tidak ada lagi, masih ada yang ingin diceritakan? Ada unek-uneknya yang ingin diceritakan? Tidak. Berarti kalau tidak ada lagi unek-unek yang ingin diceritakan, Ananda berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tetapi Ananda, sebelumnya Bapak laksanakan absen dulu, Bapak presensi dulu kehadiran Ananda semua. Aspitaliana, Aswin, Fauzi Yahya, Fauzi Mubarak. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, silakan Ananda berdiri dulu. Bapak ingin melihat sejauh mana Ananda ada di ruangan kita. Berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Kalau Aswin sama Heri saja, kemudian kalau Mubarak sama si Rastaman. Oke. Kemudian si Sony dengan si Yahya. Oke. Kemudian bersalaman. Oke. Kemudian tatap wajah kawanmu di depan. Perlihatkan senyummu terindahmu pada temanmu. Lebih indah lagi senyumnya. Ada rasanya unek-unek dengan teman di depanmu? Tidak. Tidak ada masalah? Tidak. Kalau tidak, silakan berputar saling bersalaman. Kembali ke tempat duduk setelahnya. Salam semua teman-temanmu. Silakan Ananda. Artinya semuanya Ananda, Bapak harapkan berarti Ananda nanti bisa berkolaborasi di dalam kegiatan pembelajaran kita ini. Karena kita nantinya akan diskusi, memberikan pendapat. Jadi kalau tidak ada lagi yang menyimpan perasaan tidak enak dengan temannya, sekarang sudah lepas ya Ananda. Oke. Bapak ada permen nih, mau Bapak bagi-bagi, tetapi tentu dengan syarat ya. Ada syaratnya. Fitri, siapa kawanmu berlomba mendapatkan permen Bapak ini? Fitri sama si Mayang saja. Silakan pindah lagi Mayang. Mungkin Fitri di belakang saja dulu sementara dengan si Mayang. Ambil posisi ternyaman Ananda. Jadi permainan kita sebut namanya adalah sekat. Ketika Bapak sampaikan nanti sekat, ini instruksinya, sekat seperti ini semuanya. Kemudian sikut, sakit, dan sikat. Perebutkanlah permen yang ada di depan Anda.
Oke Ananda, bisa dipahami? Oke, Bapak beri satu kali lagi instruksi. Sekat, sikut, sakit, dan sikat. Oke, kita mulai permainan kita. Sekat, sekat, sekat. Konsentrasi. Sekat, sikut, sekat, sakit, sekat, sakit, sikat. Oke Ananda. Oke, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Kembali ke tempat. Boleh Ananda selama belajar, boleh Ananda makan permennya, tidak masalah. Tetapi tetap konsentrasi, tetap fokus. Kemudian sampah jangan dibuang sembarangan. Oke? Sudah? Kembali ke pembelajaran kita. Minggu kemarin, masih ingat ya pembelajaran kita tentang limbah padat? Masih. Jadi limbah itu ada padat, ada cair, dan ada gas. Dan kemarin, minggu kemarin, kita sudah belajar tentang limbah padat. Bapak tanyakan kembali, apa saja yang kita sebut dengan limbah padat itu? Siapa yang bisa memberi pendapat? Ya, silakan Fauzi. Kotoran sapi, bagus. Ada yang lain? Apalagi? Oh ya, silakan Mubarak. Sisa-sisa makanan. Artinya sisa-sisa makanan yang berbentuk padat. Iya kan, Mubarak? Jadi Bapak pikir berarti masih ingat dengan pembelajaran kita kemarin. Jadi limbah padat itu bisa berupa kotoran sapi atau kita kenal juga namanya dengan feses, ya. Kemudian limbah-limbah pakan ternak yang bersifat padat. Oke. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita penanganan limbah cair ternak ruminansia. Ananda, coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di depan. Kemudian apa yang ada di pikiran Ananda? Siapa yang bisa memberi pendapat? Ya, silakan Arsenita. Bagus. Jadi dari 3 gambar yang ada, kita perhatikan bahwa ini adalah merupakan pembuangan limbah secara langsung, limbah cair dari ternak ruminansia ke parit. Menurut Ananda, apa efeknya ketika hal ini kita laksanakan? Siapa yang bisa memberi pendapat? Oh ya, boleh Mayang dulu. Silakan Mayang. Sungai menjadi kotor, bagus sekali Fitri. Pencemaran udara bisa juga. Karena nanti dari air juga dia akan menguap ke udara. Iya kan? Bagus semuanya. Jadi Ananda, ini adalah gambaran ketika kita membuang limbah cair ternak ruminansia langsung ke parit tanpa ada pengolahan tentunya. Efeknya akan berakibat buruk pada lingkungan. Yang pertama tentunya seperti yang disampaikan oleh Mayang, ini nantinya akan menjadi pencemaran pada airnya. Sehingga airnya tidak akan baik lagi, apalagi untuk dikonsumsi. Kemudian juga akan menyebabkan pencemaran udara juga tentunya. Ini nanti akan lebih kita gali lagi Ananda tentang, ya silakan. Oh silakan Sony, boleh. Oke, baik. Yuk mari kita lanjutkan ya Ananda. Jadi tentu ini nanti akan lebih kita bahas, kita gali lebih dalam lagi tentang pencemaran limbah cair ini. Kita lanjut Ananda. Sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ananda, pembelajaran kita ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi Problem Based Learning, nanti akan Bapak berikan masalah sama Ananda, kemudian Ananda selesaikan. Dan dari itu Bapak harapkan nanti setelah pembelajaran ini Ananda semua mampu menentukan dampak limbah cair itu terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, Ananda juga Bapak harapkan mampu menganalisis karakteristik limbah peternakan ternak ruminansia pedaging. Kemudian Ananda mampu menganalisis dan mengevaluasi cara penanganannya.
Kemudian di kerja kelompok nantinya di diskusi, Ananda Bapak minta untuk merancang satu proyek penanganan limbah cair ternak ruminansia. Bisa dipahami ya Ananda? Jadi ini nanti tujuan pembelajaran kita. Kita lihat tentang pengertian limbah cair ternak ruminansia. Rastaman, boleh bantu Bapak untuk membacakan pengertian limbah cair ini, Rastaman? Apa itu limbah cair ternak? Limbah cair ternak ruminansia adalah sisa yang dihasilkan dari hijauan dan pemeliharaan ternak ruminansia. Limbah ini biasanya terdiri dari kulit dan kotoran dicampur dengan air. Limbah cair ini dapat mengandung berbagai zat termasuk patogen dan organik. Bagus, baik. Jadi Ananda, dari yang dibacakan oleh kawan kita Rastaman, jadi dapat kita melihat bahwa ini pengertian apa saja sebenarnya limbah cair itu. Jadi limbah cair itu merupakan sisa-sisa dari hasil kegiatan pemeliharaan ternak ruminansia. Limbah ini biasanya terdiri dari urin dan kotoran yang dicampur dengan air. Limbah cair ini dapat mengandung berbagai zat, termasuk nutrisi. Nutrisinya ini biasanya adalah nitrogen sebagai pupuk, itu yang menyebabkan dia bisa dijadikan sebagai pupuk. Kemudian patogen, kemudian bahan organik. Dari pengertian ini Ananda, berarti apa saja yang termasuk limbah cair itu? Urin, apalagi? Kotoran yang bercampur dengan air, apalagi? Air untuk memandikan ternak, iya kan? Jadi kita akan memandikan sapi pada pagi hari. Nah, jadi air memandikannya itu juga termasuk nanti jadi limbah cair. Kemudian setelah kita keluarkan ternak, kandang kita apakan? Kita bersihkan, kita cuci. Air cucinya juga termasuk pada limbah cair. Apalagi mencuci alat-alat peternakan. Iya kan? Nah, jadi ini semua Ananda. Artinya apa? Artinya semua yang ada kaitannya dengan air di kandang dan ternak, maka itu kita sebut sebagai limbah cair. Jadi ini dia Ananda. Limbah cair ternak itu terdiri dari urin, air pencucian atau mandi ternak, air pencucian kandang, dan air pencucian alat kandang. Sampai di sini bisa dipahami Ananda? Ada yang perlu dipertanyakan? Tidak. Kalau tidak kita lanjutkan. Akibat penggunaan limbah cair ternak ruminansia yang tidak tepat. Oke Ananda, untuk ini mungkin kita saksikan sebentar video tentang akibat limbah yang tidak tepat. Disaksikan dan diperhatikan. Baik Ananda, kita sudah melihat tayangan video tentang dampak. Silakan Sony, silakan masuk Ananda. Dampak pembuangan limbah cair kepada perairan atau ke sungai secara langsung tanpa pengolahan. Ananda, bagaimana tanggapan Ananda terhadap video tersebut? Siapa yang bisa memberi pendapat? Ya, silakan Fitri. Langsung ke sungai. Bagus sekali. Jadi Ananda, apa yang disampaikan oleh teman kita Fitri itu benar.
bahwa dengan pembuangan limbah cair, ini kalau kita lihat sebenarnya kotoran limbah padat juga sudah di situ. Jadi dengan pembuangan limbah langsung pada sungai, itu efeknya sangat buruk ternyata Nanda ya. Baik pencemaran terhadap perairan, kemudian juga makhluk yang ada di dalam perairan. Kemudian seperti yang disampaikan Fitri juga tadi, bahwa ternyata ada efeknya terhadap pencemaran udara. Karena kotoran itu akan menghasilkan gas amonia. Iya kan? Menghasilkan gas amonia yang nantinya akan diterbangkan oleh udara. Jadi Ananda, tanpa penanganan, ternyata limbah ini akan sangat berbahaya terhadap lingkungan. Ada yang perlu dipertanyakan sampai di sini Ananda? Tidak? Oke, kita lanjutkan sedikit. Oh, kita ice breaking juga dulu sebentar. Ananda, sebelum kita lihat apa sebenarnya dampak utamanya, biar kita lihat semuanya, biar kita simpulkan nanti apa dampaknya, maka kita ice breaking. Bapak harap berdiri semuanya, berdiri, agak sisihkan dulu kembali tempat duduk Ananda, ambil posisi ternyaman. Permainan kita ini Bapak beri judul Keluarga Didi dan Dodo. Oke, instruksinya seperti ini Anda. Bapak hanya ingin membuat soal cerita, suatu cerita, kemudian Ananda mengikuti gerakan sesuai dengan cerita Bapak. Pada hari Minggu, Didi dan Dodo bersama ayah dan ibu, mereka semua berjalan-jalan ke kebun binatang. Di kebun binatang, Didi tidak menemukan ayah. Maka Didi memanggil ayah. 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 Maka tepuk tangan buat kita semuanya Ananda. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali Ananda. Baik, kita fokus kembali ke pelajaran kita. Kita lihat apa dampaknya yang disampaikan oleh Fitri tadi. Jadi ini Ananda. Dampak limbah ternak ruminansia pedaging terhadap lingkungan. Silakan Bapak mohon bantuan dari Yahya. Bacakan yang nomor 1 Yahya. Berpotensi menimbulkan bahaya ternak baik kesehatan baik bagi ternak maupun manusia. Silakan yang nomor 2 si Sony. Dapat mengganggu pemandangan. Jorok ya, jadi bisa mengganggu, nggak enak. Coba kita pergi jalan-jalan ke sungai tetapi yang dipandang adalah kotoran sapi. Masih asik duduk-duduk di pinggir sungai? Enggak kan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, silakan Harry. Salmonella sp itu karena memang kandungan bakterinya itu. Jadi nantinya ketika kita misalnya mengkonsumsi air dari air yang tercemar, maka itu masuk pada tubuh kita. Kemudian yang keempat, silakan Mayang. Kemudian lanjut Mubarok. Iya, itu Ananda dampak limbah ternak ruminansia pedaging ketika tidak kita kelola dengan baik. Bagaimana penanganan limbah ternak ruminansia tersebut? Ya, siapa yang bisa memberi pendapat? Jadi bagaimana menurut Ananda untuk menangani biar limbah itu tidak berakibat buruk bagi lingkungan? Ya, silakan Fitri. Diolah menjadi pupuk, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Fauzi. Bagus. Jadi kita buat semacam penampungan. Jadi penampungan yang nantinya bisa kita olah menjadi biogas sebenarnya. Bisa kita olah lagi menjadi pupuk cair seperti yang disampaikan oleh Fitri. Masih ada yang bisa memberi pendapat? Bagaimana cara kita melaksanakan pengolahan limbah selain daripada membuat penampungan, kemudian jadikan sebagai pupuk? Ada lagi yang bisa memberi pendapat? Jadi ini penanganan limbah cair ternak ruminansia. Yang pertama tentu yang disampaikan oleh si Fitri,
menyinergiskan usaha peternakan dengan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Jadikan pupuk, jadikan pakan ternak, tetapi dengan konsentrasi yang sedikit tentunya, jangan terlalu banyak. Kemudian menghemat penggunaan air, seperti yang Bapak sampaikan. Kemudian desain lantai saluran pembuangan atau slurry di bawah kandang. Jadi ini gambaran, ini juga merupakan salah satu. Jadi kita buat seperti ini sehingga nantinya tertampung di sini kalau misalnya kandang domba. Kemudian menyesuaikan komposisi ransum agar dapat dicerna dengan baik, jadi tidak banyak yang terbuang. Kemudian mengolah limbah cair menjadi produk tepat guna. Ini Ananda penanganan limbah ternak ruminansi yang bisa kita lakukan. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan diskusi. Bapak bagi LKPD yang harus Ananda diskusikan sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak atur. Bapak sudah mengelompokkan Ananda berdasarkan minat belajar Ananda. Jadi Ananda kerjakan ini, Bapak harapkan Ananda semua aktif di dalam kegiatan diskusi. Bisa ya Ananda? Karena selama kegiatan diskusi Ananda tetap Bapak laksanakan penilaian. Jadi Bapak melaksanakan penilaian sikap Ananda dalam proses diskusi. Dan nantinya hasil diskusi Ananda ini akan dipresentasikan ke depan. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak. Dari apa yang sudah Ananda diskusikan, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan proyek yang kami rancang. Pembuatan pupuk cair. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, Kembali ke moderator. dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan. Ya, silakan. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan pada kelompok 1. Silakan Ananda, kelompok 1 kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kelompok 2 untuk maju ke depan menyampaikan proyek yang sudah dirancang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mendengarkan dari diskusi kami yang dilakukan oleh kelompok 2.
bukan proses kambing. Tidak hanya berterparu di bawah kandang kambing ada yang disebut dengan kolong yang terbentuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada kelompok 2. Silakan kembali duduk. Jadi baik Ananda, luar biasa. Jadi ada 2 proyek yang sudah Ananda susun. Jadi harapan Bapak nantinya minggu depan kita akan melaksanakan praktikum dari proyek yang Ananda susun ini. Jadi kesimpulan pembelajaran. Jadi kita sudah dalam 2 pembelajaran ini kita sudah belajar tentang penanganan limbah cair ternak ruminansia. Apa Ananda kesimpulan yang bisa Ananda ambil dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa memberi pendapat? Apa yang boleh? Mubarok, apa yang Ananda dapatkan? Bagus. Jadi kita sebagai insan peternakan tentunya harus kita mulai dari diri kita. Kemudian nanti baru keluarga kita, kemudian masyarakat kita, agar jangan lagi membuang limbah sembarangan. Jadi harus ada pengolahan, harus ada penanganan. Jadi harus ditangani dulu, diolah dulu sehingga nantinya limbah ini tidak mencemari lingkungan. Jadi demikian Ananda. Kemudian kita lihat sebenarnya banyak keuntungan dari pengolahan limbah. Kita lihat kesimpulan kita lihat dari 3 sisi. Jadi ini yang bisa kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama pentingnya pengelolaan limbah. Jadi ini yang disampaikan oleh Mubarok. Jadi limbah cair dari ternak ruminansia seperti sapi, kambing, domba, kerbau juga tentunya dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu pengelolaan yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Kemudian yang kedua, manfaat ekonomi dan lingkungan. Penanganan limbah cair yang baik tidak hanya tentunya mencegah pencemaran, tetapi menjadi sumber daya. Jadi kalau misalnya proyek Ananda itu berhasil nantinya, itu kan bisa kita jual. Jadi produk pupuk cair yang Ananda kemas itu bisa kita jual. Kemudian yang ketiga, kesadaran dan pendidikan. Ini yang Bapak sampaikan. Jadi kita dulu sebagai insan peternakan menyampaikan pada keluarga kita, pada masyarakat, mengedukasi, memberikan pendidikan bahwa limbah itu perlu penanganan. Jelas ya Ananda? Jelas. Jadi masih ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kalau tidak Ananda, mungkin itu sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan tentu kita lanjutkan dengan melaksanakan apa yang sudah Ananda rancang, kita praktekkan. Jadi produk yang sudah Ananda rancang itu, proyek yang sudah Ananda rancang itu akan langsung kita praktekkan minggu depan. Tetapi sebelumnya Ananda tentu harus sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Jadi kelompok 1 persiapkan bahan yang sudah ada di dalam proyek Ananda, demikian juga kelompok 2, sehingga kita nanti siap aksi, siap action saja di dalam kegiatan selanjutnya. Bisa dipahami ya Ananda? Bisa. Baik. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas semua perhatian Ananda. Tentu banyak kesalahan Bapak selama penyampaian. Jadi Bapak mohon maaf. Kemudian kita tutup dengan doa yang kembali dipimpin oleh Ananda Yahya. Silakan Ananda ditutup dengan doa, dipimpin doanya. Oke, terima kasih Ananda Yahya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagi pendidikan merdeka, lekas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak tadi sudah melaksanakan pembelajaran secara luring ya. Ya alhamdulillah Pak ya. Bagaimana perasaan? Perasaan saya sebenarnya sekarang campur aduk nih Pak Indra. Jadi yang pertama tentu sudah lega karena sudah selesai proses pembelajaran yang diobservasi oleh Bapak sendiri.
Kemudian yang kedua sebenarnya saya mungkin menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran. Jadi itu antara lega, kemudian ada hal yang perlu saya perbaiki ke depannya. Tentunya itu yang saya rasakan sekarang, Pak Yen. Baik Bapak, dari segi refleksi Bapak sendiri, bagaimana Pak? Bisa dari kekurangan, bisa dari kelebihan, gimana? Baik, kalau untuk saya mulai dari kelebihan saja dulu ya Pak Indra. Jadi saya di sini mungkin sudah melaksanakan proses pembelajaran ini berdiferensiasi seperti yang saya rencanakan Pak In. Kemudian model pembelajaran juga sudah mengikuti sintak-sintak PBL. Jadi sudah saya organisasikan anak di dalam kegiatan diskusi, kemudian mempresentasikan hasil, kemudian sampai dengan merancang suatu proyek yang akan dilaksanakan ke depannya. Jadi sintak PBL memang sudah masuk di dalam. Kemudian berdiferensiasi juga saya pikir sudah, jadi anak memang diberikan sesuai dengan minat belajar mereka. Kemudian produknya juga mereka berbeda Pak Indra sesuai dengan keinginan mereka, tetapi yang pasti itu masih berkaitan dengan materi yang ada sekarang. Jadi memang sudah berdiferensiasi juga. Kemudian KSE saya pikir juga ada di dalam Pak Indra walaupun memang tidak secara keseluruhan. Jadi sudah ada di situ pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana mereka berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian juga tentang kesadaran diri masing-masing Pak Indra di dalam proses pembelajaran. Kalau masalah kekurangan mungkin Pak Indra seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin yang pertama persiapan saya mungkin belum terlalu matang Pak Indra. Jadi belum terlalu cukup untuk kegiatan pembelajaran ini. Kemudian yang kedua akhirnya saya rasa setelah saya ingat kembali ada fase-fase yang mungkin terlangkaui. Nah, jadi itu Pak Indra yang seharusnya tadi harus ini dulu. Tapi setelah itu berlalu baru keingat. Tapi ya itu mungkin Pak Indra yang sekarang yang kelemahan saya itu persiapannya kurang matang, kemudian mungkin terlalu terburu-buru gitu Pak Indra. Jadi tidak sistematik, belum sistematik dia. Itu Pak Indra. Berarti dari refleksi Bapak sendiri ya, mulai dari terutama dalam hal tadi kekurangan, itu apa tindak lanjut Bapak untuk meminimalisir kekurangan itu untuk pembelajaran selanjutnya? Oke, Pak Indra, mungkin kalau untuk diri pribadi saya ya Pak Indra, saya tentu untuk pembelajaran berikutnya saya akan mempersiapkan pembelajaran itu lebih matang. Jadi sebelum masuk ke kelas itu memang sudah saya persiapkan tentang materi, kemudian tentang prosedur langkah-langkah yang harus saya laksanakan sesuai dengan metode pembelajaran yang saya pilih. Kemudian kalau untuk di awal mungkin seperti pemasangan infokus atau perlengkapan sebelumnya itu saya laksanakan sebelum mulai masuk pembelajaran. Akhirnya tidak banyak, biar nggak terlalu banyak waktu tersisa terpakai ya Pak Indra di dalam pemasangan peralatan. Kemudian kalau untuk siswa mungkin Pak Indra, saya mungkin melihat bahwa proses pembelajaran kami ini terkendala dengan keaktifan siswa. Tidak semua siswa aktif. Jadi untuk kedepannya saya mungkin lebih melibatkan siswa lagi di dalam proses pembelajaran karena ini perlu pembiasaan Pak Indra. Jadi mungkin anak-anak kami ini tidak terbiasa mengemukakan pendapat, sehingga memang untuk mengemukakan pendapat itu masih ada sedikit malu-malu, canggung, kemudian ada kesan-kesan ketakutan. Jadi mungkin itu Pak Indra yang akan saya laksanakan ke depannya. Baik Bapak, jadi mudah-mudahan rencana pembelajaran Bapak ini dapat terrealisasi Pak ya? Iya, mudah-mudahan Pak Indra. Baik Bapak, mungkin sampai sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan segala tagihan, tugas-tugas itu Bapak bisa selesaikan dengan baik dan tepat waktu Pak ya. Amin, terima kasih Pak Indra. Tutup, sekali lagi saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah memberikan praktek baik pada hari ini dan sudah di coaching oleh saya dan hasilnya pun sangat baik. Dan kalau ada kekurangan saya sebagai tenaga praktek saya mohon maaf, pada saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra.